Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, HSC Belajar Secara Kece bersama HSC Yogyakarta, Jogja dalam langkah. Sejarah dalam jiwa. Halo, namaku Muhammad Zidan Al-Ghifari Fatra. Dan aku Fisti Oktavriani Putri dari SMA Wahid Hashim 2 Taman. Dan tahu gak nih guys, kita kesini mau ngapain? Apaan tuh? Nah kak, kita kali ini akan melakukan yaitu trip to Jogja pada tanggal 2 sampai 4 Mei 2025. Nah, sebelum kita berangkat ke Yogyakarta, yang harus kita lakukan adalah persiapan dulu nih. Jadi di SMA ini kita berkumpul dulu buat persiapan untuk berangkat ke Yogyakarta gitu. Betul Ika, kan perjalanan kita itu jauh banget ya. Di situ juga memakan banyak waktu dan juga membawa banyak orang. Jadi kita yang harus diutamakan adalah keselamatan, kenyamanan, dan kemeriahan. Oke, mau tahu nggak nih keseruan kita nanti? Stay tune ya. Stay tune. Nah, kita sudah sampai di tempat istirahat pertama, yaitu Masjid Agung Al-Aqsa, Klaten. Nah, for your information aja nih guys, masjid ini tuh dibangun pada tahun 2012 dan diresmikan pada tahun 2015. Dan dulunya masjid ini tuh bekas terminal bus loh. Wah, sangat menarik ya. Nasibnya berbeda 180 derajat. Nah, kalau dilihat-lihat nih, masjid ini tuh bergaya apa nih? Dari negara mana? Kayaknya Timur Tengah nggak sih, Kak? Iya kayaknya Kak, di Timur Tengah ya. Kayak mungkin Maroko atau enggak, Andalusia ya Kak. Nah, kalau teman-teman tahu boleh tuh komen di bawah. Nah, selain masjid, di tempat ini juga ada perpustakaan, ada menara juga, ada klinik, ada tempat kantin juga. Jadi memiliki banyak sekali fasilitas yang tersedia. Nah, buat tahu lebih detailnya, yuk ikutin kita. Kita sudah sampai, itu yang pertama nih guys. Yang bisa tebak kita di mana? Iya, bener banget. Di apa nih Kak? Nah, kita ada berada di Candi Prambanan. Tahu gak sih yang candi yang ada di cerita Rojongan dan Bandung Bondowoso itu loh. Yang dimana satu hari dan satu malam itu candi bisa terbuat oleh jin-jin. Nah, tapi cerita itu hanya mitos aja deh teman-teman. Kalau fakta sebenarnya kayak gimana nih Kak Zidan? Nah, fakta sebenarnya, jadi candi ini ada candi yang dibikin oleh Rakai Pikatan. Rakai Pikatan adalah raja dari Mataram kuno. Dan candi ini diselesaikan oleh Dyah Barito. Oh, jadi faktanya kayak gitu ya Kak? Iya betul. Ya udah nih, kalau teman-teman mau tahu Candi Prambanan lebih detailnya kayak apa, yuk seru gitu. Kita udah sampai di destinasi kedua nih guys, yaitu Keraton Yogyakarta Hadiningrat. kita sangat beruntung sekali karena bisa mengunjungi keraton ini karena Kenapa itu Kak? tempat ini tuh memiliki sejarah dan juga cerita yang sangat panjang dan juga kaya. Nah, aku jelasin dikit mungkin ya. Nah, dulunya Keraton Yogyakarta Hadiningrat ini adalah jadi satu dengan Kesunanan Surakarta, yaitu Kesultanan Mataram Islam. Namun dikarenakan perjanjian Giyanti yang dilakukan oleh Belanda, jadikan kedua kerajaan ini pecah. Itu. Dan juga ke
Kesultanan Ngayogyakarta ini juga sangat berpengaruh ya pada perjuangan Indonesia dalam membebaskan diri dari penjajahan Belanda begitu. Nah, teman-teman udah tahu kan cerita singkat tentang keraton ini. Selanjutnya kita mau kemana nih, Kak? Selanjutnya kita itu bakal ke Masjid Gede Kauman. Tungguin kita di sana ya. Iya, bye-bye. I tell you my problems, you tell me the truth. Kita sudah berada di tempat istirahatnya yang kedua ya, yaitu di Masjid Gede Kauman. Di mana itu, Kak? Nah, Masjid Gede ini berada di alun-alun Keraton, Jalan Kauman, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita sekarang sudah bersih-bersih ini dari tadi kamar mandi, habis itu sudah sholat ya. Nah, mungkin aku jelasin dikit ya sejarahnya. Masjid ini itu dibangun pada tahun 1773 oleh Raja pertama Keraton Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, untuk perancangnya itu sepertinya adalah Kiai Fakih Dipo Ningrat ya. Nah, untuk mungkin ada filosofi ya. Filosofi dari di atas itu adalah dimana adalah ada 3 tingkatan hidup manusia, yaitu syariat, tarekat, dan makrifat gitu. Dan juga arsitekturnya ini blend apa ya, blend Jawa dan Islam, jadinya kita itu bisa mengagumi gitu Kak. Nah, kita destinasi selanjutnya akan ke Museum Benteng Bradabur. ya Museum Benteng Bradabur. Tunggu kita ya. Bye. Nah, kita sudah sampai di destinasi yang keempat, yaitu destinasi yang namanya Museum Benteng Bradabur. Nah, for your information ya, benteng ini dulunya itu adalah sebuah benteng pertahanan. Nah, yang lalu diubah menjadi museum. Nah, museum benteng ini dulunya itu pertama kali dibangun oleh Belanda pada tahun 1760 gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya benteng itu diubah menjadi museum dan juga dibuka untuk umum. Nah, setelah dibuka untuk umum ya, sekarang itu jadi sangat cantik banget, tertata rapi, bersih, modern tadi juga, dan semuanya itu lengkap ya. Jadi kita itu bisa belajar sambil bersenang-senang di sini. Dan ada yang menarik lagi Kak, apa itu Kak? Kalau malam nih ada air mancur yang warna-warni. Nanti kalau mau lihat boleh banget. Air mancur warna-warni. Wow, air mancur warna-warni ya. Nanti ada footage-nya ya nanti di situ. Nah, sekarang kita explore tempat ini. See you. Nah, di sini itu ada game interaktif ya. Yang lebih modern lagi yang bisa dipegang-pegang kayak gini. Megang-megang. Oh, ini ada animasi di Mobile Legend. Halo. Halo. Ini itu secara ya semuanya. Pastinya ini menarik banget ya. Ayo kita ke selanjutnya.